Janganlah kau ragu dan jangan bimbang. Sekolah Kreatif Muhammadiyah 20. Belajar bermain bersama-sama, bergabunglah dengan kita semua. Janganlah kau ragu dan jangan bimbang. Sekolah Kreatif Muhammadiyah 20. Bersama-sama. Ayo semuanya. Belajar bermain bersama-sama, bergabunglah dengan kita semua. Janganlah kau ragu dan jangan bimbang. Sekolah Kreatif Muhammadiyah 20. Belajar bermain bersama-sama, bergabunglah dengan kita semua. Janganlah kau ragu dan jangan bimbang. Sekolah Kreatif Muhammadiyah 20. Kelompok 5 dengan judul Make a Handmade Bracelet from a Swimming Friend and 7 People of Pearl. Aku bantu, kalian semua bilang cakep ya. Kerja pagi pulang betah. Apa tuh? Gatal sama semut. Ayo cepat selamat pagi dan ketemu lagi dengan saya yang kecil dan imut. Apa ya? Baik. Pembuat seperti ini adalah perkenalan fashion yang maaf ya, aku manusia. Nah, perkenalkan dong, saya Farisa. Aku Sasa. Dengan saya Nala. Aku Galuh. Aku Sadia. Aku Maulana. Aku Rai. Mengapa membuat produk ini adalah tren fashion yang berkembang, stories bilang diminati anak-anak dan remaja, memunculkan kreativitas kelompok dan mengisi waktu luang agar tidak sia-sia dan mengasah skill berwirausaha yang menghasilkan kebiasaan yang mudah dapat dicapai. Tahap kedua yaitu kita dengan toples lalu mulai kenalan dan beli manis. Tahap ketiga yaitu buat timbul ikatan untuk dijadikan penanda. Temperatur ya? Lampunya kak? Promosikan di Moskwa. Oh, proses juga. Ada juga ada yang coba. Apakah ada yang punya sesuatu? Ada di sini. Ada orang tua juga ya. Oke. Satunya Farisa, Maura, Sasa. Ini siapa? Galuh. Kalau Galuh gimana cara menjualnya? Kurang dekat. Keliling-keliling di sekolah ini terus mempromosikannya. Pertanyaan Sakari kamu nggak malu dah ya keliling-keliling ini? Tidak. Tidak. Oh bagus. Nggak malu. Terus mas ini mas satu siapa itu namanya? Kak SD bukan? Ya, gimana kalau kamu cara menjualnya? 390.000. Selain sosmed, terus nawarin ke adik-adik. Kamu bantu apa? Bantu apa? Oke, bantu teman ya. Oke, siap, bagus. Kasih Maulana. Maulana gimana bantu teman jualan yang kemarin? Laki-laki nggak malu lah kalau laki-laki. Terus gimana cara jualnya? Ngomongnya gimana? Ngomongnya coba praktekin ngomongnya. Coba praktekin. Ini keren loh, keuntungan paling besar ini 319. Nawarinnya gimana nawarinnya? Oh
gitu. Coba nih Sakari jadi ini ya, jadi adiknya. Kamu nawarin ke Sakari ya. Itu apa Pak? Gitu. Gimana jawabnya? Kamu nawar ke Sakari gimana? Nah, malu. Tidak keren. Tas dulu. Oke, bagus ya. Tas dulu. Oke. Lais? Oke, bagus ya. Oke. Belum. Masa? Karena tadi yang ngambil undian adalah Ustaz Ari ya. Sekarang kalian perwakilan ngambil untuk kelompok selanjutnya. Silakan. Dibuka. Iya benar. Kami ya. Kelompok 8 selanjutnya diambilkan dari kelompok 5 yang sudah mengambil. Perkenalkan, nama saya Gitara. Nama saya Lina. Nama saya Riki. Nama saya Kenzi. Nama saya Eko. Nama saya Abin. Pada kesempatan kali ini kita akan memperhatikan tentang Ini curang. Teman terus. apa itu hak wajib? Hak adalah perilaku. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Contohnya, hak mendapatkan pendidikan dan didapatkan setelah seseorang memenuhi kewajiban untuk mengikuti pendidikan. Latar belakang dan tujuan proyek. Pentingnya kesadaran dalam menjalankan hak dan kewajiban yang sehingga diperlukan pemahaman kegiatan yang menjalankan melalui permainan edukasi agar anak siswa lebih mudah paham untuk menjalankan tugas tentang hak dan kewajiban. Tiga, setelah melalui diskusi bersama teman dan kelompok, kami memutuskan untuk membuat permainan edukasi yaitu permainan domino hak dan kewajiban. Alasan ini karena permainan domino lebih menarik dan masih lebih dimainkan. Proses pengerjaan: 1. Membaca materi, 2. Menulis pertanyaan, 3. Membuat percobaan, 4. Mengetik di kanvas, 5. Membuat tabuhan, 6. Dipaparkan. Pendekatan sambil bermain agar memahami hak dan kewajiban. Dalam bermain domino hak dan kewajiban. 1. Acak kartu. 2. Bagi kartu ke pemain. 3. Permain pertama meletakkan kartu, lalu pemain kedua mencari jawaban pertanyaan dari kartu tersebut. Jika pemain tersebut tidak menemukan jawabannya, maka bisa pas atau lanjut. 5. Lanjutkan permainan sampai kartu habis. Sekian dari presentasi kami. Bila ada pertanyaan, kami akan sediakan jawaban, bukan harap. Karena di sini kami berpresentasi bukan mengisi hati yang sunyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut pertanyaan untuk analisnya. Oke, aja. Tadi Sakona sudah mencoba menghibur kalian, yaitu bermain langsung ya, domino hanya berdua. Dan kesempatan itu sangat keren dan edukatif ya. Jadi memberikan pengetahuan lewat cara bermain. Itu luar biasa. Sakona ada pertanyaan. Apa ada yang ingin kalian buat? Kalian berhasil membuat karya domino yang bertemakan kebenaran. Ada nggak? Mungkin ini bisa cocok buat dari permainan yang dipakai langsung jadi banyak. Bagus. Tapi karena kita masih kecil, terus pengeluaran kita itu ya masih dikasih dasar dari orang tua bukan banyak. Oh,
beli tahu bagian dulu khawatirnya nggak laku gitu ya. Iya. Jadi itu cukup berhasil ya dengan orang yang tidak memahami hak dan kewajiban, akhirnya dia memahami tentang hak dan kewajiban melalui Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar ya. Sebelum kalian mengira tempat, silakan ngambil Habibi. Dua. Kelompok 2 setelah kelompok 8. Yo. Teman-teman, sebelum kita mulai, kita mau bantu dulu nih ya. Jangan lupa bilang kita cakep. kami ucapkan untuk para hadirin sekalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jawabnya kurang keras nih. Kita ulang sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan menantang kenapa kata saya. Nah, mari kita mulai. Pertanyaan aku Inara, aku Nesa, aku Aurel. Aku Salman. Kita dari kelompok Hejanes UPK 2025. Ayo. Tenang. Miknya dekat. Miknya dekat. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar sama-sama tentang tema bagi kita yaitu meningkatkan lingkungan alam. Sebelum itu kalian mau Nah, betul banget. Kalau habis ketemu di rumah menjadi sampah limbah yang sangat menumpuk. Tentunya kita harus cepat-cepat menanganinya agar tidak terbuang sia-sia. Ya dong, akhirnya pada kesempatan kali ini kita membuat produk Eco Mirror yang berbahan daur ulang dari limbah kertas yang kita hasilkan sehari-hari. Nah, Eco Mirror ini kita buat dengan metode pumping dan yang pasti bisa dibuat di rumah secara mandiri. Nah, pastinya kita mempunyai banyak tujuan untuk membuat Eco Mirror ini dan kita nggak sia-sia untuk membuat produk Eco Mirror ini. Nah, sebelumnya FYI, kita membuat Eco Mirror ini dengan metode pumping. Nah, betul banget. Lalu, apakah untuk membuat Eco Mirror ini hanya menggunakan satu step, yaitu step pumping aja? Tidak. Jadi kita perlu melewati beberapa step, yaitu diantaranya ada step pertama. Kalian harus menyobanya kertas dan merendam selama 20 hingga 30 menit. Jika dirasa sudah, kalian harus menghancurkan kertas dengan alat penghancur. Tapi di sini kita menggunakan alat blender. lalu diperas sampai dirasa tidak ada air yang tersisa. Lalu diblend dan jatuh pada tekstur dan dibumbukan gula yang diinginkan, dikeringkan dan jangan lupa di-set agar terlihat menarik. Nah, ketika ornamen-ornamen tersebut sudah terlihat menarik, akhirnya ornamen tersebut akan cakap ke cermin agar cerminnya terlihat lebih menarik dan menambah nilai.
mendaur ulang, tidak harus mengulang kertas banyak untuk mendaur ulang. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak mendaur ulang ya. Hanya ada dua pilihan, mengurangi pemakaian atau mendaur ulangnya. Dan jangan sampai itu masih bisa mendaur ulang dan jangan sampai mulai dari hal kecil sangat bermanfaat untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari kami. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Karena manusia letak tempatnya salah dan lupa. Nah, sebelum penutupan, kita mau password Rangers dulu nih ya. Teman-teman di sini jangan lupa ikutin ya. Tapi di sini kita kasih contoh dulu password Rangers kita. Hey Georges, passwordnya we met, we bread, we friend. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Bareng-bareng oke teman-teman. Hey Georges, passwordnya we met, we bread, we friend. Sebelum presentasi ini ditutup, kita mau patuh dulu nih ya. Seperti biasa, jangan lupa bilang kita cakep. Sore hari kita menutup penana. Yang di sana Bunda Ramlesia. Mulai dari hal kecil sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di masa depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes belum. Mundur dikit. Belum selesai. Saya seperti melihat tampilan acara televisi. Ini tanpa teks bagus, tepuk tangan untuk kalian tadi. Terus pakai pointer, keren lah. Kepercayaan tinggi. Ketokan ini pembimbingnya luar biasa ini kan. Ini bagus. Kalian ngerti hip hop ya? Musik kan? Bukan ya? Aku sudah terlatih kelihatannya ini. Sudah terlatih. Oh, iya luar biasa. Nah, ini itu habisnya 289.300. Gak kita kamu menghabiskan uang segini. Taruh di Ustaz, soalnya ini ya meskipun mengurangi uang kita sebagai pelajar, tapi ini masih di bawah budget pelajar karena ini bermanfaat banget buat kehidupan kita di masa yang akan datang. Kalau misalnya kita nggak daur ulang kertas-kertas ini, gimana keadaan lingkungan di masa yang akan datang? Oke, bagus. Inara ya ini. Inara. Oke, kemudian kira-kira selanjutnya ide kreatif apa selain Eko? Kalau sudah banget, kira-kira akan kamu kembangkan seperti apa? Oke, ada yang bisa punya ide? Kan tadi Eko Mirror. Dari Eko Mirror yang tadi akan ada apa lagi? Ide-ide yang akan selanjutnya, karena ini ide keren. Ide keren. Tambahan lampu. Oh, tambahan lampu. Oke. Ada lagi? Sesuai saran Ustaznya tadi yang datang di Eko untuk menambah lampu terus ya. Nanti dikembangin lagi bisa dibuat buat kaca yang lebih gede terus habis itu ditambahin apa gitu. Pokoknya nanti bakal di-develop terus sampai besar bakal dikembangkan terus kok. Terima kasih. Boleh dong Sakari kasih saran? Boleh, ya. Ini dari tadi itu pencipta. Sekarang ini juga mereuse terus pencipta lagi. Nah, kalian gabungan kepada kelompok komunitas peserta lingkungan sehingga yang membuat kertas kayak gini. Kemudian jangan hanya berhenti di situ, tetapi dijual online kan juga tidak apa-apa. Sehingga nilai ini menjadi lebih bermanfaat lagi, modalnya kembali. Itu aja saran dari Sakari. Presentasinya bagus, cara menjawabnya bagus. Aku yakin semuanya membuat ya foto-fotonya juga keren-keren. Sakari kasih jempol 2, luar biasa untuk kalian semua. Terima kasih untuk yang memberi luar biasa. Iya dan Sofi. Oke, salam. Maju, geser. Oke, silakan. Kenalkan nama saya Tanda. Kenalkan nama saya Rara. Kenalkan nama saya Sofi. Kenalkan nama saya Najwa.
cerdas dan mengisi waktu luang, serta untuk melestarikan budaya Indonesia agar tidak punah. Alat dan bahan pembuat dari tuntutan yaitu alatnya adalah baskom, botol, kodam, dan sendok. Alatnya kain mori, bahannya kain mori, air, water glass, dan pewarna. Batik, susunan, dilestarikan, budaya bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu dijadikan sebuah barang dari yang lain. Kalau kain itu kan jadinya seperti yang apa meja aja gitu ya. Atau nggak ada pikiran untuk mendirikan baju atau tas semacam? Nggak ada ya, masih belum ya? Belum kepikiran. Atau kalian hanya membuat ini hanya untuk senang-senang aja atau ada nanti ke depan mau dijual? Apa meja ini atau kain ini? Ada nggak? Banyak buat meja burung ya. Oh, itu sumbangan meja suhu. Kalau ada acara-acara. Oh gitu. Sudah bikin berapa tadi? Bikin enam. Oh sudah bikin 6. Nggak mau nambah lagi ya? Belum ya? Ada yang bikinnya banyak. Oke, tadi itu memang nggak dijual memang ya, hanya untuk apa? Dikembalikan ke sekolah lagi seperti itu. Oke baik, berarti belum ada rencana untuk dijual kemana, mau dijadikan produk jadi itu masih belum ya. Sekarang suka kemana nih? Mengarah ke sana ya, karena kain itu bisa diolah lagi itu barang yang lebih ekonomis dan bernilai jual tinggi. Sebelum mulai aku punya pantun nih, nanti kalian jangan takut ya. Siang-siang pergi ke kondangan. Pulang-pulang bawa ketan. Kita masuk ke inti pembahasan. Marilah kita saling berkenal. Perkenalkan nama aku Tiana. Masa nama aku. Iya, PCF ini. Nama saya Genji. Saya Fadi. Oke, kali ini kita akan mempresentasikan produk yang telah kami buat. Oke, gak usah basa-basi ya, langsung mulai aja. Bingung aja. Terus, ntar kayak marah. Tuh kan? Ya. Melestarikan lingkungan ialah tanggung jawab semua orang. Karena dengan adanya lingkungan yang sehat dan bersih mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari. Dengan melestarikan salah satu cara menjaga lingkungan ialah mendaur ulang limbah atau sampah yang bisa digunakan menjadi suatu karya atau barang yang bisa berguna bagi kita maupun sekitar. Indonesia merupakan pengguna konsumsi sampah yang cukup banyak. Maka dari itu kita kelompok tidur aku dan masyarakat sekitar akan mendaur ulang sampah yang tidak digunakan menjadi barang yang bermanfaat. Kita akan mendaur ulang sampah yang cukup sering diproduksi, yaitu karton, tutup plastik, dan kertas bekas menjadi hiasan kamar dan lampu tidur. Anakku ini terus kami pakai alatnya itu buat untuk membekas dengan kita memegang isi sekitar menggunakan level ketiga beri tanggal dan kemudian menggunakan kita memegang dan berjalan yang keempat, beri lakukan di dalam tutup kap dan diberi kita bentuk Manfaat yang berbeda-beda. Pertama, jellyfish lamp. Gunaannya ialah bisa dipasang menjadi hiasan berantak, digantung dan juga bisa ditaruh di kamar berfungsi untuk lampu tidur. Kedua, ialah karbonit. Keduanya ialah bisa menjadi pajangan rumah atau bisa ditaruh di kamar sebagai lampu tidur.
Barang yang kami buat tentu sangat bermanfaat bagi sekitar karena kita memanfaatkan barang di sekitar kita yang sudah tidak digunakan dan kita mengubah barang tersebut menjadi barang yang bermanfaat dan mempunyai nilai tinggi bagi sekitar. Kesimpulan berdasarkan hasil karya telah kami buat, maka dapat disimpulkan bahwa satu, kita mengubah barang yang ada di sekitar kita menjadi barang yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Dua, perlu mengimbau mengingatkan kesadaran masyarakat bahwa barang di sekitar kita bisa dimanfaatkan menjadi barang yang berguna dan bermanfaat. Sekian presentasi dari kami. Maaf ada salah kata. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, keren sekali. Tepuk tangan dulu kalian semuanya. Wih, aku suka desain stangnya. Yang itu kan, yang biru itu kan keren sekali. Tadi saya sudah nyuting. Nah, kira-kira setelah dibuat begini, ide selanjutnya apa? Karena ini biru keren ya. Tadi mulai lampu yang berbentuk jellyfish ya tadi itu. Jellyfish itu apa? Ubur-ubur. Kemudian ada ikan lumba-lumbanya. Ikan lumba-lumba, ikan hiu tadi udah syuting. Nah, setelah dulu murid kita tari bentuk naga. Lebih keren. Sama-sama kerennya, tapi naga besar dari kayu. Nah, ini jangan berhenti sampai sini. Karena ide itu bagus. Kelompok 9. Kegunaan dan nilai sebagai referensi fondasi dan menyadarkan semua orang untuk ikut dan Kesimpulan dan perilaku hidup sehat dan pahami dan kita lakukan. Mari kita melaksanakan pola perilaku. Kalian gitu. Jadi setiap hari kalau bisa kalian laksanakan dan ajak teman ya, ajak teman setiap sore ajak teman sekalian untuk menambah lagi itu sehat loh nanti. Kalau sudah seperti itu berarti kalian sudah memberikan dampak positif untuk lingkungan masyarakat, terutama khususnya di lingkungan masyarakat sekolah. Diadakan ya. Guru membuat mie. Cakep.
Yohana. Saya Sari. Saya Luna. Saya Zainab. Saya Hana. Dan saya Nova. Kali ini kita akan mempresentasikan hasil produk pengembangan kita, yaitu gel air soap. Ayo, kalian harus kan apa sih kepanjangan dari gel air soap itu? Dan untuk kepanjangannya adalah gel, jelantah, oil, minyak, dan soap adalah sabun, yang artinya sabun dari minyak jelantah. Emangnya bisa? Emangnya bisa buat sabun dari minyak jelantah? Bisa lah, teman-teman. Tahu nggak kenapa kita memilih untuk mengolah minyak jelantah? Karena di setiap rumah tangga pasti ada kegiatan menggoreng makanan, dan artinya setiap rumah pasti menghasilkan limbah minyak jelantah. Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif, kita membuat sabun dari minyak jelantah. Emangnya nggak susah, alat dan bahan pasti mahal. Enggak kok, alat yang dibutuhkan ada timbangan digital, mangkok dan sendok stainless, baskom dan sendok plastik, dan yang terakhir ada cetakan. Selain itu ada bahan-bahan. Bahan-bahan yang kita butuhkan ada minyak jelantah, minyak kelapa, minyak zaitun, NaOH, Aquades, pewarna, dan yang terakhir fragrance oil atau pewangi. Setelah alat dan bahan sudah siap, lanjut cara pembuatannya. Langkah pertama, timbang semua bahan sesuai takarannya. Lalu larutkan NaOH dengan Aquades. Untuk melarutkan NaOH, tuang sedikit demi sedikit keluarkan dari air dan diaduk. Tunggu larutan NaOH kurang lebih 30 menit hingga larutan NaOH tidak panas lagi atau suhunya sudah normal. Kira-kira apa ya kegunaan sabun ini? Tahu nggak, Sal? Buat mandi. Tahu lah, sabun ini bisa untuk mengurangi limbah, untuk mencuci tangan, dan menjadi alternatif produk yang ramah lingkungan. Produk kita memiliki 4 nilai produk. Nilai yang pertama yaitu nilai lingkungan. Apa kita kan belum ada? Adanya di sini kita. Nilai yang pertama yaitu nilai lingkungan. Sabun minyak jelantah. Nilai lingkungan karena dapat membantu mengurangi dampak negatif pembuangan minyak jelantah sembarangan. Nilai yang kedua yaitu nilai ekonomi. Sabun dari minyak jelantah memiliki nilai ekonomi karena dapat dijual dan dapat menghasilkan keuntungan. Yang ketiga yaitu nilai sosial. Sabun minyak jelantah memiliki nilai sosial karena dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengurangi limbah dan menggunakan sumber daya alam secara bijak. Dan nilai yang terakhir yaitu nilai inovasi. Dan yang terakhir yaitu nilai inovasi. Sabun minyak jelantah dapat memiliki nilai inovasi karena menggunakan bahan baku yang tidak biasa dan produksinya yang simpulannya jika dimulai maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai itu bukan presentasi tapi masalah hati. Ayo ting ting makan kepiting. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu memberi saran, ide ini bagus, jadi kalian ini kan punya warga di sekitar depan sekolah. Nah, sebagai sarana dakwah, sebagai sarana promosi sekolah, maka kalian bisa nyebar brosur-brosur kepada para warga. Kami menerima infak minyak jelantah untuk kami ganti dengan sabun buatan SD Kreatif Muhammadiyah 20. Cantumkan nanti logo kamu. Jadi sabunmu punya manfaat nilai yang lebih. Tepuk tangan untuk kalian. Terima kasih. Kembalikan lagi ke saat ini.
samudra naik kapal selam. Udaranya panas dan juga lembab. Jika kami menjadi salah, jangan lupa jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menjawab salam. Semoga kalian terhibur dan yang tidak menjawab, semoga tidak masuk angin ya. Berdirinya kami di sini bukan karena kita dengan kursi, tapi karena kami ingin benar. Arahkan di sini. Maka di sini kami dari kelompok 4 atau Sixtar untuk mempresentasikan hasil UKM kami dengan tema kesejahteraan masyarakat dengan judul Becam Sebenarnya from Maragro. Perkenalkan, nama saya Syahira Mauri Wisna atau Mauri. Saya Syifa Nomatapani atau Syifa. Saya Bina Rangila Nadia Malik atau Binar. Anfield Liverpool. Liverpool. Anfield satu di Liverpool. Radika Aditya Maidlan atau Adit. Latar belakang kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan mengembangkan keterampilan masyarakat dan mengasah kreativitas. Setelah itu, kita gabung di karabiner yang sesuai warnanya atau yang sesuai request customer. Setelah itu, kita lanjut ke proses pengemasan. Kegunaan dan nilai produk. Kegunaan: 1. Menambahkan elemen dekoratif pada tas. 2. Dapat digunakan sebagai radio yang unik dan personal. 3. Becam dapat mengungkapkan kepribadian minat atau hobi pemiliknya. Dan produk Becam adalah produk yang memiliki tema unik, lucu, dan juga indah. Becam sendiri biasanya digemari oleh anak-anak maupun orang dewasa. Berikut laporan hasil penjualan kami. Pembelian bahan karabiner 110.000, Samstunga 222.000, makrame 75.000, plastik 20.000, stiker 20.000. Maka total belanja bahan kami yaitu 447.000. Hasil penjualan total yaitu 130 dikali 10.000, maka 1.300.000. Keuntungan kami yaitu hasil penjualan dikurangi belanja bahan, yaitu 1.300 dikurangi 470.000, maka keuntungan kami yaitu 853.000. Dengan membuat perhatian ini, kami mempunyai pengalaman baru dalam berbisnis dan membuat kami semakin bersemangat. 2. Hasil penjualan ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. 3. Dengan bantuan ini kami dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kegiatan ekonomi dan Sebenarnya juga sudah prestasi dari kami hari ini. Bila ada yang salah, mau dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Kami untuk membentuk presentasi kali ini dengan pantun ya teman-teman. Jangan lupa jawabkan ya. Jangan lupa jawabkan ya. Jalan sama Aida. Jangan lupa makan durian. Atas perhatian Anda. And see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, sepertinya banyak. Oke, keren sekali kelompok ini ya. Jadi sudah sampai taraf memberikan tips ya. Dan kalian sudah berpengalaman banget. Itu sudah ada di 4 Ya, tadi. bisa dibilang. Berarti kan 5 anak saling 6 ya. 6 anak kita saling bahu-bahu untuk bagaimana caranya supaya karya yang kita berikan itu berhasil dan bisa diterima oleh masyarakat. Ya. Oke, ada sebuah pertanyaan dari kira-kira kamu berpisah di sini nggak?
berhenti sampai di sini nggak? Apa ada inovasi lain yang akan kamu berikan kepada masyarakat? Saya lihat kan ini kan rumahnya cukup banyak ya, ada sekitar 853 yang kumpul ya, bagi ukuran SD ya. Kalau itu terjual 130, Iya. terjual semuanya? Iya. Alhamdulillah. Berarti keuntungan 853. Berarti masyarakat kan sudah tahu produk itu seperti apa. Apakah kamu berpuas diri dengan itu atau kamu ada hal yang ingin kamu ingin lebih nih? Sejauh ini kita belum ada rencana untuk melanjutkan proyek ini. Namun bisa saja kedepannya kita akan melanjutkan pemasaran dan penjualan tulisan. Berarti berhenti belum selesai ya? Kalau kalian selesai berarti selesai gitu ya? Bisa dibilang begitu, tapi mungkin aja kita bakal lanjut jualan terus. Kalau itu lanjut, apa kamu berpuas diri dengan hasil yang sudah kamu raih seperti ini? Belum puas karena sebenarnya target kita itu untuk 1 juta. Untuk 1 juta. Kira-kira apa yang tidak menyebabkan kamu belum puas? Produknya itu apa, benar-benar sudah keren atau mau ditekan lagi? Boleh, yang lain silakan. Produk kamu kan sudah kamu jual dan mungkin ada beberapa masyarakat yang puas dengan hasilnya. Apa kamu merasa puas dengan itu atau ada hal yang mau ingin kamu perbaiki lagi dari produk? Aku ingin kami ingin memperbaiki kerapiannya, terus yang kita juga lebih memperhatikan kualitas dari produk kami. Itu jawabannya ya. Jadi kamu memiliki sebuah hal yang sekiranya ada masyarakat yang belum puas, kamu bisa menjawab seperti itu. Jangan sampai ada jawaban yang negatif ya. Ya udah Bu, kalau nggak mau beli ya silakan. Karena nggak seperti itu, tapi menjawab seperti itu. Berarti kamu sudah memiliki jiwa entrepreneur. Mudah-mudahan aja sesuatu kali soalnya. Oke, Bito, anak hebat. Tepuk tangan kalian semuanya yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu yuk kita berkenalan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 kelas Nasionalisme dan Budaya yang berarti nama anggotanya saya Novita, saya Zio, Saya Zulfa. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang produk utama kami yang bertemakan permainan tradisional. Yuk kita lihat sama-sama. Volume. Usah, burini nyaman volume nyaman pelan lah. Muni kok mau? Loh, sampai habis kok. Aku mau lihat. Astagfirullahaladzim, Zio, dari tadi makannya belum selesai. Cepet. Astagfirullahaladzim. Kamu ini gak bisa masuk dari HP. Kamu itu kok belum nyiapin baju. Besok kita mudik loh. Inspire aku gawean. Wah, kayak apa ini? Saya tidak boleh tidak meneng. Ikut turun, minimal aja kan. Dong, apa sih?
Tunggu, cek lagi sih males aku. Untuk mengembangkan karakter seperti kita menjawab kemandirian dan manfaat yang ketiga, mengajarkan nilai-nilai budaya. Permainan tradisional menggambar nilai-nilai budaya daerah seperti toleransi, dan manfaat yang terakhir yaitu untuk mengembangkan kecerdasan sosial dan emosional. Permainan tradisional mengembangkan rasa empati dan di Indonesia, permainan tradisional sebenarnya katanya mengangkat beberapa banyak permainan tradisional yang sama di berbagai daerah dengan nama yang berbeda-beda. Ketiga adalah permainan tradisional membutuhkan keterampilan khusus, konsentrasi, dan strategi. Yang keempat, diperlukan kerjasama tim yang baik dalam membuat video. Dan yang kelima adalah kesiapan talent, properti, setting. Sebelum kami tutup presentasinya, kami ingin menyampaikan pesan penutup. Main gasing di bawah pohon. Kendala yang bersama teman. Jangan lupa arisan drama. Permainan tradisional harus kita lestarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nonton videonya di YouTube. Tuh, apresiasi saya kalian apa sudah berhasil membuat film ini. Itu apresiasi saya suka. Pertanyaan saya, kamu edit sendiri kan? Enggak, kita minta bantuan Ustaz Imam. Alhamdulillah. Tapi pasti kan ada peran kalian kan? Oke, alhamdulillah. Kemudian apa? Untuk alat-alat mainnya tadi lupa belum dipraktekkan di sini, tidak apa-apa. Tapi sudah Ustaz Ari lihat di YouTube tadi. Tadi di situ Pak Ari lihat di YouTube di Nah, pertanyaan Ustaz Ari. Kira-kira nih alat mainnya ada di situ mau diapakan setelah ini? Ayo, mau dibawa pulang? Buat main. Apa? Buat main. Buat main. Mainnya di mana kira-kira? Ini siapa namanya? Kita. Pita. Kira-kira buat main. Kasihkan yang lain. Buat apa kira-kira? Ini ada tulisannya apa itu congklak, apa itu ati lilin, terus apa lagi? Egrang maju di print A3 atau minta tolong sekolah, terus kemudian ditempel di sini di dekat permainan sekolah, di halaman sekolah, kemudian diletakkan barangnya biar bisa bermain. Jadi ada literaturnya, ada alat mainnya, jadi ilmumu bermanfaat. Itu yang cara pertama. Cara kedua, diberikan ke anak TK. Ya, anak TK terus jangan lupa di print ya, anak TK merasakan manfaatnya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki terakhir gini. Perkenalkan, Ayo kan. Wes terus lanjut lagi. Langsung. Assalamualaikum. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibrahim. Silakan. Pak. Saya Sultan. Nama Muhammad. Terus. Alhamdulillah. Terus. Aida. Saya Reza. Kami Tanpa air mengalir, menyimpan energi listrik dalam baterai sebagai energi cadangan. Latar belakang kondensan. Dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan energi listrik untuk aktivitas kita. Dua, energi listrik dia terbatas dan bisa habis. Tiga, perlu diadakan energi listrik menggunakan yang dapat dihasilkan dari energi alternatif. Empat,
aliran sungai dapat digunakan sebagai energi mekanik alternatif untuk menghasilkan energi listrik. Ya. Lanjut. Tujuan kita adalah satu, siswa memahami bahwa energi listrik dapat diberikan dari berbagai sumber energi. Salah satunya adalah energi air. Dua, menyiapkan energi listrik cadangan dan tidak tergantung pada energi listrik yang sekarang ada. Tiga, supaya siswa lebih bijak dalam menggunakan listrik. Itu dinamo dan bagaimana cara kerjanya? Dinamo adalah alat yang mengubah energi mekanik atau gerakan menjadi energi listrik dengan prinsip induksi elektromagnetik. Prinsip ini pertama kali dijelaskan oleh ilmuwan Inggris bernama Michael Faraday. Aplikasi dinamo dalam kehidupan sehari-hari banyak digunakan pada ilmu sepeda, radio darurat, mainan edukatif, hingga pada pembangkit mikrohidro dan turbin angin skala kecil. 2005 di sekolah. Kegiatannya di sekolah kreatif SD Menanti Bambang Surabaya. Proses pengumpulan bahan satu, dinamo, ini diancur. Dua, paling balik bikin sendiri. Tiga, motif penaik tegangan diancur. Empat, baterai balik. Lima, kabel ini dicoba elektronik. Enam, rambut LED diancur. Kalau pengumpulan bahan dilakukan dari beberapa sumber lain secara online maupun kombinasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren sekali, luar biasa ya. Masih semangat ya? Wah, semangat. Karena kalian adalah calon profesor. Mudah-mudahan kalian apa? Karena kalian sudah menemukan bagaimana cara membuat pembangkit listrik tenaga air dalam skala kecil ya. Itu nggak main-main. Tadi sama sudah lihat dan itu berhasil. Karena itu saya mengapresiasi pada kalian yang sudah berhasil itu. Dan tentunya aku pengen tahu ceritanya aja ya. Apakah kamu itu ketika sebelum ini prosesnya itu apakah kalian langsung berhasil atau ada yang namanya trial and error? Coba gagal. Apakah seperti itu atau langsung berhasil? Coba silakan diceritakan di sekolah. Proses pembangkainya. Ya. Apa langsung berhasil? Kita mau membuat ada kadang-kadang nggak berhasil ya. Nah itu coba diceritakan pengalaman itu karena dari bisa lihat butuh campur. Itu apa kira-kira? Faktornya kira-kira? Lemnya kurang cegat atau kita terburu-buru belum kering kemudian masukin air gitu ya? Atau gimana? Coba diceritakan. Gak apa-apa, ceritakan aja. Kenapa Pak tadi Kira-kira apa? Toli gitu ya, air filmnya. Boleh yang lain pengalamannya, ceritakan aja. Sultan mungkin tentu. Gak apa-apa. Yang lain bisa. Sultan, Ale, Eza. Kok gagal kemarin waktu protol itu kenapa? Iya. Dalam pengalaman saya itu baris-baris yang pertama kali dipakai itu Hah? jadi nggak ada yang suka. Oh benar. Iya. Terus listrik yang terus tenaga listriknya itu masih rendah banget. Rendah banget. Oke. Terus? Itu aku berikutnya itu SSK itu masih ke bawah. Alex yang naik sama kembali itu kan pakai lem kabel. Terus? Jadi lemnya itu kemasukan air terus meleleh.
bagus. Makanya kita beli di online shop. Oke, nah bagus ya. Ini memang pengalaman yang menjadikan kalian untuk terus berjuang. Terus bagaimana agar karyamu itu berhasil kan ya? Nah, itu adalah harga berguna untuk kalian ke depan. Bahwa sosok seorang penemu itu harus memiliki jiwa akan menyerah, menyerah. Dan akhirnya seperti kalian berhasil membuat PMTA skala ini. Nah, itu harus kalian hargai. Apresiasi itu diri kalian sendiri. Semoga itu bermanfaat kalian ke depan. Begitu ya, yang hebat. Tepuk tangan untuk kalian. Oke, terima kasih Syah. Begitu aja. Oke, terima kasih kelompok 6 dan juga terakhir untuk kelompok kita di perayaan UKK kita pada pagi sampai siang hari ini, dan kami ucapkan selamat dan terima kasih untuk seluruh kelompok mulai kelas 1 sampai dengan kelompok 10 yang sudah menampilkan produk dan juga karyanya yang super duper keren. Boys are real.